Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam melanjutkan kajian yang alhamdulillah setiap sebulan sekali, pekan keempat itu saya asuh, dan insyaallah pada tahun ini sepertinya pengajian terakhir di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan maksudnya. Dan insya Allah nanti tanggal 13 April lebih kurang kita akan memasuki hari pertama Ramadan. Dan sebagaimana doa dari imam kita tadi, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Tahun ini dan tahun kemarin ini cenderung masih mirip suasananya kalau dihubungkan dengan wabah yang menimpa masyarakat manusia. Tapi secara psikologis tentu saja sudah berbeda. Berbedanya kita sudah lebih mengerti, lebih awas, lebih paham. Nah jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik, mungkin kita bisa sebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib adalah semacam rangsangan untuk kemudian bagaimana kita bisa merasakan atau menikmati bulan Ramadan itu secara optimal nantinya insya Allah. Pertama, ada satu hadis Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kurang populer dia. Ini saya artikan bebas ini. Bulan yang sering orang lupa. Jadi kenapa lupa? Ya karena dia terjepit di antara dua perhatian, satu kepada bulan Rajab dan satu kepada bulan Ramadan. Secara tradisional, terlepas dari benar atau sahih tidak sahih, masyarakat itu biasanya kalau di bulan Rajab punya perhatian yang serius untuk menguatkan amal, baik itu puasa. Bahkan ada yang saya kadang-kadang terperangah juga, tiba-tiba saya ingat dulu mak saya pernah bilang, nggak ngerti saya pelajaran kalian sekarang ini. Dari dulu kami nggak pernah diajari yang begini, tiba-tiba sekarang kalian sudah begini, ini boleh, ini tidak boleh. Sama juga, sekarang saya juga terperangah, tiba-tiba ada orang yang melazimkan puasa Rajab misalnya dari hari pertama sampai hari 10 Rajab. Saya jujur, saya nggak pernah tahu itu dulu. Dan sekarang tiba-tiba saja muncul dalil-dalil itu. Mungkin karena pengaruh teknologi yang semakin canggih, buku-buku tidak sulit untuk diterjemahkan, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk bisa mensortir mana buku yang sebenarnya layak untuk jadi rujukan, mana buku yang sebenarnya tidak layak. Dulu di zaman saya belajar ceramah, itu buku yang saya pegang itu dua itu, Durratun Nasihin sama Tanbih Al-Ghafilin. Ini dua buku ini jujur banyak membantu saya ini. Bahkan bisa dibilang saya cenderung hafal dengan isi-isinya. Tapi belakangan saya sudah mulai meninggalkan buku itu bersamaan dengan banyaknya penjelasan bahwa kedua buku ini, terutama Durratun Nasihin, itu banyak memuat dalil-dalil yang bukan sekedar tidak sahih, tapi tidak jelas juntrungannya. Kemudian saya mulai mampu memilah-milah mana yang tak jelas juntrungannya, tapi masih bisa saya sampaikan, mana yang tak boleh lagi saya sampaikan. Misalnya berita-berita tentang kisah. Jadi kalau Durratun Nasihin itu banyak diawali dengan kalimat ruwiyah, hukiyah. Ruwiyah itu artinya diriwayatkan.
atau dihikayatkan. Apa sumbernya? Tak tahu. Ya, jadi banyak tentang puasa. Kalau Tanbih Al-Ghafilin itu lebih bagus lagi sebenarnya, karena dia lebih kepada mutiara-mutiara hikmah. Baru kemudian cerita-cerita yang disandarkan kepada sahabat yang cenderung jauh lebih mendingan sebenarnya dari Durratun Nasihin. Nah, sama juga dengan cerita Ramadan. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita lebih fokus kepada bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban itu sering cenderung fokus kita hanya di nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pun melakukan tradisi apa tadi yang dimaksud nanti malam itu ya kita itu dia. Saya tidak akan memasuki itu boleh tidak boleh, saya tak akan bahas itu. Dan kalau Bapak Ibu bertanya, saya hanya menjawab bahwa itu masalah ikhtilaf. Tapi maksud saya, fokusnya kita kepada nisfu Sya'ban itu menunjukkan juga kelemahan pengetahuan kita di seputar apa sebenarnya aktivitas Rasulullah dan perhatian Rasulullah terhadap bulan Sya'ban. Oh Ustadz, kalau begitu salah. Nah, itu yang saya bilang, ini bukan cerita salah benarnya. Salah satu yang memang menjadi pembahasan penting di bulan Sya'ban sekaligus perhatian kita terhadap penguatan amal adalah nisfu Sya'ban. Apa yang paling utama dilakukan di nisfu Sya'ban? Shaum, puasa. Tapi benarkah bahwa Nabi hanya berpuasa di hari ke-15? Enggak. Kenapa? Karena ini masuk ruang ayyamul bir, hari-hari putih. Hari-hari putih itu Nabi sudah berpuasa 2 hari sebelum nisfu Sya'ban. Jadi hari ke-13, hari ke-14, baru puncaknya itu hari ke-15. Dan itu dilakukan di setiap bulan Qamariyah. Maksudnya sama ya, tahun Hijriah maksud saya. Ya, itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sementara ini dia yang saya bilang tadi, ada kita itu lebih kepada faktor mengikut kebiasaan, dan saya mengatakan ini kebiasaan yang baik. Jadi kalau saya ditanya, ada satu tradisi, kemarin saya masih belum sempat jawab, sudah saya jawab. Ada orang bertanya kepada saya tentang punggahan. Saya mengatakan punggahan itu tradisi, kalau saya ditanya ke pribadi saya, yang saya sukai, saya bilang, dari menjelang datangnya Ramadan. Tapi punggahan sesuai sunnah itu harus dilakukan di akhir Sya'ban. Jadi ada masyarakat itu kalau kita pergi ke daerah-daerah, malam pertama Ramadan mereka punggahan, mereka belum tarawih. Ada yang di hari akhir Sya'ban mereka punggahan. Jadi yang paling saya sukain, ya ini dari sisi budayanya saya sukain itu, karena masyarakat dari rumah masing-masing bawa makanan. Ya. Jadi mereka bawa makanan itu ditaruh di satu tempat dulu, masyarakat kumpul sama-sama, kemudian mereka membaca beberapa ayat Quran, kalau bahasa kita ya tahtim tahlil. Habis itu mereka berdoa, baru kemudian makannya itu makan sama-sama. Ya, kalau ditampah, ya, kemudian itulah di situ nikmatnya punggahan itu. Kemudian ada orang yang menghubung-hubungkan dengan boleh tidak boleh. Begini, ini perlu dipahamin. Sebenarnya ada orang yang terkadang mereka cenderung berlebihan untuk menetapkan ini halal, ini tidak halal, ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Karena mereka mengira bahwa ini ruang ibadah mahdhah. Sehingga ketika ini ibadah mahdhah itu memang tak boleh ditambah dan dikurangi suka-suka kita. Dia harus merujuk kepada apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah dan generasi pertama. Apa yang diwariskan? Pertama, tata caranya. Kedua, semangatnya misalnya. Sehingga ketika semangatnya yang diwariskan, kita terserah mau seberapa banyak. Contoh tarawih.
Tarawih itu yang diwariskan mereka, tata cara dan semangatnya. Kalau kita memahami, ada orang yang pulang melaksanakan tarawih itu 11 rakaat dengan dalih Rasulullah melakukannya 11 rakaat. Apa iya? Jadi kalau kita buka kajinya, nanti akan ketemu Rasulullah melaksanakan itu di luar dan di dalam Ramadan memang segitu itu jumlahnya. Bahwa Nabi qiyamul lailnya itu 11 rakaat. Kenapa kita menyebutnya tarawih? Karena tarawih adalah qiyamul lail yang diduluankan, dimajukan pelaksanaannya sebelum tidur. Kalau di masa Nabi ataupun para sahabat, mereka qiyamul lail kebanyakan, walaupun tidak semua begitu, itu setelah tidur. Di bulan Ramadan sebelum tidur. Kenapa? Karena amal yang dianjurkan setelah tidur adalah sahur, makan sahur yang paling utama. Nah, ini beberapa contoh nih. Nah, sekarang kita mau pelajari dulu ada apa dengan Ramadan dan apa yang harus kita buat di bulan Sya'ban. Pertama, sebagaimana tadi disebutkan, Sya'ban itu bulan orang yang banyak lupa. Lupa apa? Lupa apa yang harus mau dilakukan. Kalau ditanya, para sahabiat itu maksudnya apa namanya, omak-omak lah di zaman Nabi atau kalangan muslimah, itu punya kebiasaan, ingat ya, kebiasaan, tapi bisa dicontoh, mengganti puasa itu di bulan Sya'ban. Itu yang pertama itu. Sementara omak-omak sekarang lebih suka mengganti puasa itu di bulan Syawal. Jadi as soon as possible. Cuma terjadi khilaf, boleh nggak saya mengganti sekaligus dengan puasa 6? Ini nggak ketemu, puasa 6 kalau saya ditanya, puasa 6, puasa ganti, nggak ada orang bayar utang dan menganggap bayarannya itu sekaligus sodakohnya. Dia berutang 100.000, pas bayar dibilangnya, ini utangku ku bayar sekaligus sedekahku kepadamu. Nggak mungkin itu. Jadi kalau begitu bayar utang saja. Boleh nggak membayarnya di bulan Syawal? Ya boleh. Tapi kalau dipulangkan kepada kebiasaan, nah itu mereka menggantinya di bulan Sya'ban. Itu satu. Kedua, Nabi Muhammad itu paling banyak puasa sunat itu di bulan Sya'ban. Jadi sebanyak-banyaknya, tapi tidak sebulan penuh. Jadi kalau ada hari di mana Nabi berpuasa lebih banyak dari bulan yang lain selain bulan Ramadan, maka itulah bulan Sya'ban. Berapa hari kira-kira? Hampir bisa dipastikan lebih dari 11 hari. Itu kenapa 11 hari? Karena kalaulah kita berasumsi Nabi Muhammad setiap Senin dan Kamis berpuasa plus 3 hari setiap bulan, maka Senin Kamis itu asumsi normalnya 8 kali plus 3 kali 3 hari, maka 11 hari. Dan Nabi Muhammad melaksanakannya lebih banyak dari 11 hari. Itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Jawabannya, karena ini butuh pensuasanaan. Bulan Ramadan itu bulan yang amal yang paling urgen itu puasa. Maka itu diutamakan dan dilakukan Nabi di bulan Sya'ban. Jadi pensuasanaan supaya di saat Ramadan datang kita tidak lagi disibukkan dengan amaliyah fisik kita, di mana kita baru mulai, tapi sudah lebih mencari nilai-nilai ruhaniyat dari amal-amal itu. Kira-kira begitu. Ya. Ada beberapa kebiasaan masyarakat di bulan Sya'ban, misalnya, dan sekarang saya melihat cenderung sudah mulai ditinggalkan, tapi masih ada yang melaksanakan. Apa itu? Ziarah kubur. Kalau di zaman-zaman kita masih kanak-kanak ini, waduh, orang dari kota pulang ke desa. Kenapa? Karena mau ziarah kubur. Asal ditanya kenapa? Mau, ya ini mau bulan puasa. Adakah sandaran ziarah kubur yang dilakukan qabla Ramadan? Tidak ada. Jadi ya dia pulang kepada kebiasaan saja.
Ketika kita melakukan satu amal dan itu adalah amal yang seperti amal agama, tinggal melihat bahwa adakah sesuatu yang bertambah dari amal itu? Tidak. Kalau begitu hanya melaksanakannya sebelum datangnya Ramadan. Ya, kalau tidak dilaksanakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya sudah, kalau gitu amal itu boleh. Tapi kalau mengatakan bahwa tidak bisa, tidak sempurna Ramadan kita, nah ini baru amal itu masuk kategori bid'ah. Sama seperti orang yang kesana kemari bawa Quran, tapi untuk jadi jimat, itu sama aja, salah. Memang Quran yang dia bawa, tapi salah. Dulu zaman, sekarang saya pikir masih ada, saya dulu sempat punya beberapa itu Quran Istanbul Islam, Quran yang kecilnya itu kecil sekali. Saya pernah periksa pakai kaca pembesar, memang tulisannya tidak ada yang salah. Tapi Quran ini lebih sering digunakan sebagai jimat. Dia ditutup pakai kain hitam atau kain putih, ditaruh. Saya masih ingat karena di rumah saya, mak saya pernah simpan itu. Dan saya dulu anak, kalau bahasa anak-anak, nggeratil. Jadi ini saya tengok apa yang disimpan, saya koyak itu kainnya. Nah, kemudian ada semacam biji-biji pasir atau biji besi ditaruh di situ. Ternyata itu dimaksudkan ya itu tadi sebagai jimat. Menjimatkan Al-Quran itu tak boleh, berdosa kita. Tapi adakah para sahabat misalnya yang menjadikan Quran sebagai dalam tanda petik ini ruqyahnya itu dituliskannya? Jadi ada seperti, kalau saya tidak khilaf, Ibnu Abbas itu pernah dia tidak sempat membacakan muawwazatain kepada anak-anaknya, maka dia menuliskan di kertas, kemudian mengikatkan di leher anak itu sebelum anak itu tidur. Tapi ini bukan rutin, ini di saat dia tidak sempat, dan ini hanya amal dia, tidak ada yang lain, ya. Nah, sehingga menjadi khilaf, boleh nggak membawa ayat-ayat Quran untuk kebutuhan ruqyah? Sama seperti ini tadi, bisa nggak kita teruskan tradisi ziarah kubur? Ya kembali kepada, kalau ziarah kubur yang harus dipelajari bagaimana manhaj Islam terkait ziarah kubur. Jadi jangan asal ziarah kubur. Boleh nggak Pak, laki-laki sama perempuan, laki-lakinya muslim, perempuannya kafir menikah? Kalau ditanya, jawabannya secara syariat boleh, laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen misalnya. Terlepas dari ada khilaf. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, apa ada sekarang ahlu kitab di zaman ini? Ada, kata saya. Tapi ada yang bilang tak ada lagi. Loh, gimana? Ahlu kitab itu, mereka, kata yang bilang tak ada lagi, adalah orang yang masih mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Oh salah Anda. Di zaman Nabi, orang Kristen sudah mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Tuhan itu 3 dalam 1. Trinitas itu sudah hidup. Kalau nggak percaya, buka nanti surat Ali Imran ayat 64. Di situ sudah dijelaskan, ya, bahwa ada penyimpangan mereka, yang penyimpangan itu sudah terjadi sejak zaman itu, tapi mereka kita sebut sebagai ahlu kitab. Cuma di Republik ini sering aneh, ada orang menikah kepada yang bukan muslim, tapi nggak ngerti nikahnya ini dibilang bakwan nggak bakwan, dibilang kue lapis nggak kue lapis, dibilang donat nggak donat, jadi kue bantet. Kenapa saya bilang dengan istilah kue bantet? Nikah secara Islam enggak, secara Kristen enggak. Jadi mereka ngapain itu? Catatan sipil Pak, kalau begitu secara Islam Anda berzina. Anak-anak Anda itu bukan anak yang sesuai dengan ketentuan syariat, peraturannya, ikatan hukumnya. Begitu. Boleh enggak kalau perempuan dengan laki-laki, perempuan yang muslimah, laki-lakinya muslim menikah, maaf, laki-lakinya kafir, misalnya laki-lakinya Kristen, nah kalau itu haram, mutlak. Tidak bisa, tidak boleh. Tapi kan Pak, kenapa laki-laki muslim dengan perempuan? Karena laki-laki pembawa nasab, dia kepala rumah tangga, sementara perempuan tidak. Itu yang membuat perempuan dilarang menikah dengan laki-laki yang kafir. Contohnya begitu.
Jadi ketika kita pulang kepada cerita Sya'ban, salah satu tradisi tadi saya bilang adalah ziarah kubur. Boleh tidak boleh, up to you. Kenapa? Ini wilayah khilaf, tapi saya mengingatkan yang namanya ziarah kubur, laksanakan sesuai sunnah ziarah kubur. Persoalan kemudian ziarah kubur dihubungkan dengan satu peristiwa tertentu, itu yang masalahnya khilaf. Contoh, ada orang ziarah kubur sebelum pindah rumah, ada orang ziarah kubur sebelum menikah, ada orang ziarah kubur sebelum macam-macam. Ya, ada lagi ini tadi ziarah kubur sebelum, sekarang kuburan-kuburan jelang Ramadan begini udah mulai cantik lah itu. Ada tradisi baru, tukang baca Yasin pun udah ada di situ. Tukang bersihin rumputnya sudah ada, macam-macam. Baik, yang kedua, yang tidak ada hubungannya dengan sunnah tapi hidup di masyarakat, apa itu? Pangir. Daun-daunan tertentu yang kemudian direbus, yang mengeluarkan wangi yang khas. Itu biasanya di masyarakat tertentu airnya dibawa mandi. Itu dilakukan jelang datangnya Ramadan. Kalau saya dulu masa kanak-kanak, 1 hari sebelum Ramadan itu. Sehingga kalau kami ke masjid malam Ramadan, itu rata-rata bau pangir itu badan. Karena sebab itu mungkinlah saya sampai sekarang, walaupun tidak rutin, sekali-sekali saya bilang sama istri saya, kalau ada dijual di luar, minimal belilah, rebuslah, minimal baunya tercium. Loh, kenapa saya minta? Jawabannya sederhana. Ini nggak ada urusan sama agama, tapi hidung saya akan membawa memori pikiran saya tentang peristiwa-peristiwa Ramadan di masa saya kanak-kanak. Hanya itu saja. Saya tak ada yang lebih dari situ. Ya, kecuali bahan dari pangir itu haram, itu tak boleh. Saya melihat dua inilah tradisi yang paling banyak menyita perhatian sebagian kalangan muslim jelang datangnya Ramadan. Saya mengatakan tradisi ini tradisi ya, ini bukan ibadah, bukan ajaran agama. Sehingga ketika tradisi dibenarkan selama dia tidak merusak syariat. Itu saja. Jadi nggak usah terlalu ekstrim untuk mengatakan tidak boleh, tidak ada dalilnya dalam sunnah. Sekarang sunnah yang dimaksud ini sunnah terkait ibadah mahdhah atau sunnah keseharian yang sebenarnya kita punya keleluasaan untuk kemudian memilih melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, atau ada anjuran yang mendorong kita. Karena di antara sunnah Nabi ada kalimat-kalimat yang Nabi bicara tentang itu walaupun Nabi tidak melaksanakannya. Misalnya puasa 6 di bulan Syawal itu Nabi nggak pernah lakukan, tapi Nabi pernah bilang kalau nanti masih hidup ku buat itu. Ya, baik. Sekarang ada apa di bulan Ramadan? Ramadan kita sepakat adalah bulan berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya bicara tentang puasa. Siapa yang hidup di bulan itu maka silahkan dia berpuasa. Siapa yang nggak sanggup, dan seterusnya. Ayat itu memberikan rincian terkait tentang itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Nah, yang menarik sekarang, kok ada satu amal yang hanya jadi amal yang paling banyak menyita hari dan waktu itu Ramadan, puasa, karena membutuhkan waktu 1 bulan. Amalnya sama, puasa dari subuh menuju maghrib. Ada apa dengan puasa? Satu, la'allakum tattaqun. La'alla itu maknanya supaya, tattaqun kalian bertakwa. Apa sih rangsangan yang membuat kita jadi gemar berpuasa ketika dijelaskan bahwa keuntungannya cuma la'allakum tattaqun? Minum, Pak. Kenapa saya harus minum ini? Ini Pak, mereknya ini Pak, beda sama merek yang biasa kemarin. Ini istimewanya. Itu. Jadi ketika diceritakan istimewanya apa? Manfaatnya apa?
ternyata Ramadan dengan semua amaliat kita itu manfaatnya satu itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi semacam bulan di mana kita latihan menjadi orang bertakwa. Pertanyaannya sekarang, apa hebatnya jadi orang bertakwa? Apa sih untungnya? Apa yang membuat saya menjadi semangat di Ramadan nanti untuk menguatkan amal saya? Takwa. Oke, apa hebatnya takwa? Bisa nggak saya mengganti takwa ini dengan duit 1 miliar misalnya? Atau mana yang harus saya buru? Menjadi orang bertakwa atau dapat duit 1 miliar? Atau dapat duit 10 miliar? Kan kira-kira begitu. Ustadz, jangan makan yang ini, makan saja yang ini. Ini memang enak, sini ada daging, ada semuanya. Enak ini, yang masak juga luar biasa enak. Ini cuma ubi saja direbus sama tambah sedikit kelapa. Tapi ini lebih bermanfaat untuk Ustaz. Saya harus cari tahu kenapa dia bermanfaat sama saya. Ini kan bicara enak, ini kan daging, gizi, sayur semua ada di sini. Kenapa saya harus makan ubi rebus saja? Nah, di sini sebenarnya ada dua yang harus kita tengok, diri kita dan ini obat ini tadi. Bahwa ternyata misalnya kalau saya makan yang ini, saya punya penyakit. Yang bilang itu sudah tahu penyakit saya ini. Makanan yang ini tidak akan menyembuhkan, tapi malah menambah parahnya penyakit. Tapi kalau ubi ini, dia tahu ini yang paling mungkin untuk saya, bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit saya. Maka dia bilang yang ini saja. Nah, kira-kira begitu. Apa contoh di antara keuntungan takwa? Sebenarnya perlu dipelajari takwa itu apa, tapi kita nggak cukup waktunya hari ini. Saya ada dapat jatah Ramadan ngaji itu pekan kedua kayaknya kalau di Ramadan. Kalau hitungannya dari sekarang akhir bulan ya, pekan kedua atau pekan ketiga saya lupa itu Ramadan. Tapi insya Allah kita dapat sekali ketemu subuh di Ramadan. Ya. Apa contohnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah give him the solution. Allah kasih solusi sama dia. Makhrajan terhadap apa? Terhadap semua masalah. Karena yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu ini maknanya kepada fi'il mudhari. Artinya apa? Ini berlaku terus-menerus. Ini aktif. Makhraja. Apa masalahnya? Apa saja masalah? Orang bertakwa itu akan dapat solusi dari semua masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya juga over target. Bukan di luar dugaan. Kalau luar dugaan kita terperangah, terkejut-kejut. Kenapa? Karena kalau di luar dugaan itu sifatnya ya cenderung seperti simsalabim. Keuntungan yang diberikan Allah begitu saja. Tidak, ini over target. Ihtisab ini artinya hitungan-hitungan yang sudah dia plan, tiba-tiba di luar planningnya. Sebenarnya Pak, kebayang waktu itu kita cuma bangun masjid sederhana saja. Saya masjid sebelum begini saya sudah pernah hadir di masjid ini. Saya lupa dalam rangka apa waktu itu, tapi saya masih ingat ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya sisi kanan. Tadi ceritakan sama saya, sisi kiri akan dibuat seperti yang sisi kanan. Insya Allah kita akan melakukan penambahan atau perluasan ke sisi kiri masjid. Pernahkah kebayang? Enggak. Kalau enggak pernah kebayang, itu yang dimaksud dengan bighairi la yahtasib. Di luar bayangan kita, di luar perhitungan kita. Artinya takwa ternyata memunculkan keuntungan dunia. Takwa ternyata membuat kita sukses. Takwa ternyata apapun jabatan kita, fungsi hidup kita, pengusaha, pejabat, guru, ustadz, semuanya itu akan membawa kita menjadi orang yang akan lebih baik dari yang kemarin. Kira-kira begitu bahasa ringkasnya itu. Di akhirat, takwa itu satu-satunya ID yang bisa buat kita masuk surga. Apakah orang yang rajin tahajud pasti masuk surga? Enggak. Apakah orang yang rajin sholat di masjid pasti masuk surga? Enggak. Apakah orang yang rajin puasa pasti masuk surga? Juga tidak. Siapa yang pasti masuk surga? Orang yang sudah mendapat ID takwa, muttaqin.
Kenapa orang tahajud belum pasti masuk surga? Karena tahajudnya mungkin terkontaminasi dengan ujub, dengan riya, dengan sombong, dengan merasa hebat. Tapi kalau takwa, takwa itu sudah steril. Takwa itu adalah, kalau dibilang value, nilai, ya nilai, dibilang hasil, ya hasil, dibilang ruh, ya ruh. Apa itu? Yang sudah lillah, tidak ada muatan lain di dalamnya kecuali lillah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa sedekat-dekatnya. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat disebutkan dalam salah satu ayat surah Ali Imran kalau saya tidak khilaf, wasari'u ilal jannah, bersegeralah kalian kepada surga. Yang ujung ayat ada kalimat uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang bertakwa. Kenapa Allah mengatakan Ramadan, puasa Ramadan, la'allakum tattaqun? Kalau begitu, secara umum bisa kita katakan Ramadan akhirnya menjadi bulan yang itu adalah latihan untuk menjadi penghuni surga. Inilah satu-satunya bulan yang kita dalam 24 jam kita dididik oleh Allah untuk bagaimana menentukan kita layak tidak layak sebagai penghuni surga. Yang punya harta dia berinfak di bulan ini, yang punya ilmu dia mengajar di bulan ini, yang punya, pokoknya semua bergerak itu pagi, siang, malam. Orang yang tidak bisa beribadah di siang hari, mereka punya waktu di malam hari. Orang yang tidak bisa ibadah di tengah keramaian, mereka boleh melakukannya di tengah kesendirian mereka. Orang boleh mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya sampai melakukan i'tikaf. Ada orang yang boleh untuk kemudian memperbanyak waktunya mendekati orang miskin, mendekati anak-anak yatim. Mereka boleh mengupgrade semua kesempatan mereka untuk menunjukkan mereka layak sebagai warga surga. Itu yang sering saya mengatakan, sebenarnya setiap Ramadan datang Pak, kita sudah bisa melihat kita ini sudah layak surga atau belum nanti. Akan ketahuan oleh kita sendiri. Karena ternyata apa yang menghambat kita masuk surga yang paling utama itu nafsu, nggak yang lain. Setan tuh ngikut saja itu. Kalau kita sudah over dengan nafsu, setan pakai remote saja itu. Makanya kalau istilah filosofi yang ini saya jadi teringat, mohon maaf ini, saya pernah dulu ceramah di depan presiden waktu itu SBY dalam rangka iftar jamaah, buka puasa bersama. Materi ini saya sampaikan, apa saya bilang? Bahwa kita ini warga surga. Kita dikeluarkan dari surga karena persoalan nafsu. Nafsu yang diganggu setan. Jadi setelah kita keluar, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bilang sama kita, "Mau balik lagi enggak?" "Mau." Oke, kalau begitu, kemarin apa yang membuat kalian keluar? Nafsu. Nafsunya memang bermasalah. Awalnya sih enggak ya Allah. Karena sebenarnya kami enggak punya masalah ketika kau mengatakan uskun fil jannah, tinggallah di surga. Kami nggak ada masalah sampai setan datang merusak kami, baru kami keluar. Nah kalau begitu setan aku belenggu nih di bulan Ramadan. Pokoknya nggak ada alasan kalian akan diganggu oleh setan. Sekarang ini tunjukkan kelas kalian bahwa kalian bisa menjaga nafsu kalian. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah ini. Makanya puasa dia riyadhah, latihan menjaga atau mengendalikan nafsu. Waduh, saya Ustaz kalau puasa ini tak bisa saya kalau nggak buka pakai apa itu namanya? Apa itu Pak? Yang bambu apa itu? Pakat. Tak bisa saya mesti itu. Kalau tak bisa itu nafsu. Itulah yang harus tidak dilakukan. Saya tak enak kalau kita sholat tarawih di masjid kita ini nyaman Ustaz, saya mau berapa rakaat pun enak kali di masjid itu. Nah coba sekali-sekali jalan ke masjid di kampung yang airnya pun masih bak, yang sajadahnya pun udah nggak lurus lagi. Nah coba rasakan suasana. Kira-kira maksud saya tidak menyuruh bapak-bapak untuk keliling-keliling sholat tarawih, bukan. Tapi saya cuma mau bilang, cobalah lakukan apa yang tidak biasa kita lakukan, tapi itu benar dan lebih baik. Bangun, kan Allah melatih kita untuk bangun itu.
Nggak pernah bangun 3:30, bangun 3:30. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau kita sudah rutin 1 bulan bisa bangun 3:30 pagi, itu targetnya di luar Ramadan, kebiasaannya tidak boleh hilang. Sehingga kita menjadi orang yang biasa tahajud di luar Ramadan. Kira-kira begitu. Dan banyak lagi yang lain. Tujuannya itu tadi. Makanya ada orang yang ketika masuk Ramadan, itu memang 10 hari pertama itu rezeki luar biasa. Jadi jangan ejek orang yang nggak pernah ke masjid jadi rajin ke masjid. Itu sekedar Allah sebenarnya sedang menunjukkan, lihatlah kalau aku mau, siapapun bisa untuk kemudian lunak hatinya ke masjid. Tapi kalau Allah tidak mau, tak bisa. Baik, ini waktu kita sudah cukup panjang. Saya cuma sampaikan ini ringkas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita. Sebenarnya satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya khilaf tadi. Ada doa tadi, wa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ini nggak ada dalil yang bisa membuat kita. Tapi ini poinnya bagus ini. Tuhan kasih kami berkah di bulan Sya'ban. Ibu, bapak, mendapat berkah itu nggak bisa ujuk-ujuk. Syaratnya minimal 2. Iman, takwa. Kalau mau dapat berkah, sterilisasi, lakukan proses pembersihan keyakinan kita kepada Allah. Baru kemudian kuatkan takwa. Apa takwa? Takwa itu harus kelihatan pada fungsi sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, tetangga. Takwa harus kelihatan pada jabatan kita di kantor. Takwa harus kelihatan pada sistem pertemanan kita. Takwa harus kelihatan di semua perbuatan kita. Dan lakukan perbuatan itu karena Allah saja. Karena kalau sudah karena Allah, Allah tidak pernah merencanakan kita buruk. Saya pikir ini, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Sebelumnya saya tutup, ada pertanyaan silahkan. Satu, ya silahkan Pak. Waalaikumsalam. Saya Ustaz, setiap Ramadan kita minta maaf. Kalau biasa kita serius dalam prokes untuk yang ada di tempat kita. Apakah ini memang diboleh? Kita tidak diterima amalan kita apabila kita tidak meminta maaf. Apakah kita minta maaf juga kepada semua? Baik, Assalamualaikum. Tradisi maaf-maafan ini sudah berkembang, tidak hanya hari raya sekarang. Tahun baru maaf-maafan. Masuk Ramadan juga udah tradisi, karena enak sekarang, kirim WA, kirim SMS. Ini tak ada sunnahnya. Jadi kalau mau dikatakan sunnahnya, mohon maaf saya Pak, istilah punggahan itu tadi. Nabi SAW di akhir Ramadan itu mengumpulkan sahabat di masjid. Di situ Nabi membriefing sahabat, kalau bolehlah dibilang semacam training, mengaji ataupun daurah pelatihan tentang bagaimana bisa sukses di bulan Ramadan. Jadi salah satu muatan pidato Nabi, misalnya telah datang bulan Ramadan, bulan yang awalnya adalah ini apa semua, nanti akan dikoreksi dengan sahih tidak sahihnya beberapa penjelasan itu, tapi hadis ini ada. Bulan yang dalamnya ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, bulan turunnya Al-Quran, bulan dimana kita dianjurkan sebanyak-banyaknya bertobat. Jadi ada Nabi melakukan briefing itu. Itulah yang kemudian oleh sebagian masyarakat kita, mereka melakukan punggahannya saja. Punggahannya lebih kepada makan-makannya itu. Saya sering mengatakan, tambahlah isinya dengan mengundang para asatiz. Jadi mungkin semacam daurah. Satu bicara tentang ruhaniyat Ramadan, satu bicara tentang amal apa yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan, dan macam-macam. Itu yang paling bagus supaya begitu masuk Ramadan, orang sudah punya ilmunya tentang Ramadan itu. Apakah tradisi meminta maaf, insya Allah saya mohon maaf lahir batin karena Ramadan sudah saya nggak pernah ketemu ini. Saya mencari, mohon maaf, hadis-hadis terkait itu, mengumpulkan atau mempelajari, tak ada itu, nggak ada. Bahkan istilah memaafkan di hari raya juga sebenarnya secara khusus tidak disebutkan. Tapi adanya pernyataan mukmin dengan mukmin yang lain, kalau bertemu di bulan Syawal, mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minkum, maka dijawab dengan minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu ada dalilnya.
Nah, cuma memang mohon maaf saya, sosmed telah merubah, ada hal-hal yang tidak perlu jadi perlu. Ingat nggak ada kalimat malam ini jatuh malam 1 Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa-siapa yang menyampaikan berita tentang awal bulan Rabiul Awal maka akan dihindarkan dari api neraka. Pernah nggak dapat? Itu yang buat itu manusia kurang ajar itu, saya bilang. Kenapa? Itu hoax atas nama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan siapa-siapa yang berdusta atas namaku, dia boleh mengambil tempat duduknya di neraka nanti. Apakah bisa dikatakan bahwa meminta maaf dalam sebelum datangnya Ramadan itu adalah sesuatu yang salah? Ya tidak. Kebaikan tidak akan berubah menjadi keburukan kecuali ada dalil yang menyebutkannya. Nah, yang kita lihat ternyata misalnya kalau kecuali tambah-tambah bahwa Rasulullah bersabda siapa-siapa yang meminta maaf sebelum Ramadan, itu dah berdosa dia. Kenapa? Membawa Nabi untuk menyatakan seakan-akan Nabi menganjurkan itu. Jadi kalau ditanya bolehkah itu, silahkan. Saya mohon maaf ini udah mau Ramadan, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa yang dimaksud dengan mohon maaf itu bukan sekedar minta maaf. Apa dosamu? Kalau mazhab Syafi'i, apabila ada urusan kita dengan orang lain dan kita harus dan meminta membersihkan diri, tanya, sampaikan sama dia, iya sendal jepitmu kemarin aku yang copet. Kemarin aku sempat mengatakan kau adalah orangnya begini. Sampaikan itu supaya bersih. Jadi bukan seperti anak-anak di kampung saya dulu, nyopet di malam di bulan puasa, minta maafnya di hari raya. Nek, minta maaf ya Nek. Oh ya, baik-baik kalian ya. Ya Nek, dari ya Nek, bersih kita ya Nek. Iya, rupanya coba kalau dibilangnya rambutan nenek itu yang habis kemarin 1 malam itu saya yang ngambil. Kira-kira masih mau nggak nenek itu bila mengatakan bahwa iya aku maafkan? Saya pikir itu Pak penjelasannya. Baik, ada satu lagi? Kalau tidak ada kita tutup doa ya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.